Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Seperti ada tertulis dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Yesus bersungguh. Terima kasih Tuhan. Yesus, namamu
Kami bersyukur ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban hidup kami Tuhan. Dan kami hanya mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Tetap kami berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih lambaian tangan kepada seluruh saudara-saudara di belakang. Oke, kita akan angkat satu pujian yang menyatakan bahwa bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Hallelujah.
kesaksian dari Bapak Puji Haryanto. Silakan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan bahwa tahun kemarin 2021 saya mengalami anugerah dari Tuhan. Satu, mendapat cucu yang pertama, Pak. Ya. Kemudian proses kelahiran itu penuh perjuangan. Kemudian setelah bayi lahir ada timbul masalah. Plasenta atau ari-ari itu sobek karena lengket di dinding rahim. Kemudian dokter sudah berupaya, ini gimana ini? Satu-satunya jalan terakhir harus operasi. Waduh, saya langsung gini. Ya. Kemudian setelah saya pulang, malam saya datang kepada Tuhan. Tuhan, ini gimana? Kalau suruh operasi, saya tidak siap uang. Kemudian Tuhan tidak menjawab doa saya atau berkata-kata. Berselang beberapa hari waktu saya tidur, sekitar jam 2 dini hari waktu malam anak-anaknya harus tidur, Roh Kudus berbicara kepada saya. Itu waktu tidur Bapak Ibu, Roh Kudus bicara. Nah, ini aku Yesus. Memang tubuhmu tidur, tapi rohmu bangun. Mengenai anakmu, ayo, kamu jangan takut. Setelah itu selesai, saya menunggu janji Tuhan. Selang beberapa hari, perut anak saya mules, Bapak Ibu. Dia langsung lari ke kamar mandi. Apa yang terjadi? Serpian yang menempel di dinding rahim itu keluar, Bapak Ibu. Kemudian saya bilang sama anak kami, yuk, ini Tuhan sedang mengoperasi kamu secara pribadi. Oleh sebab itu belajarlah setia kembali kepada Tuhan. The land is bitter hot, man, sea will land, agree on mice. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, sekalipun tidak sesuai keadaan yang kita harapkan. Selama kita berharap kepada Yesus yang memiliki otoritas dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti saudara akan menikmati kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan untuk memuliakan nama Dia yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu yang sudah rela mendengar kesaksian saya. Tuhan memberkati. Tuhan, bahwa kita yakin dan percaya ketika kita mau percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, selidiki aku Tuhan. Apakah
Engkau yang senantiasa menyatakan dalam setiap pribadi kami, umat-umat-Mu, di dalam perjalanan pengiringan kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan kami pada pagi hari ini sangat bersyukur boleh bersama-sama dengan umat-Mu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami sebentar juga akan bersama pula memasuki persekutuan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau layakkan kami untuk menyambut firman-Mu di pagi hari ini. Kami siapkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan beracara bagi kami sekalian pada saat pagi hari ini, sehingga kami benar-benar boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kita masih boleh mendapatkan waktu untuk kita bersama-sama membangun ibadah dan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan saya ambilkan dari Kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, tidak usah berdiri, saya akan bacakan secara keseluruhan daripada ayat-ayat ini. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gidik Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, melalui bacaan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 84, ini saya berikan satu tema firman Tuhan, yaitu merindukan Allah. Nah, merindukan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kerinduan, ya, tentang kerinduan, nah, tentunya kita semua pasti pernah merasa, ya, pernah merasa mempunyai rasa rindu kepada seseorang atau rasa rindu kepada suatu tempat. Ya, kita pasti pernah merasakan akan hal itu. Nah, kemudian apa yang
paling kita harapkan dengan kerinduan itu. Kalau kita merindukan seseorang, apa yang kita harapkan dari orang tersebut? Kalau kita merindukan untuk bisa ke suatu tempat, apa yang kita rindukan untuk bisa kita kerjakan atau kita temui di sana? Nah, dan jawaban daripada kerinduan, ya, kalau kerinduan itu terjawab, ini mungkin bisa kita boleh mengatakan, wah, ini adalah obat, ya, obat yang bisa menjawab kerinduan saya. Saya boleh bertemu, saya boleh berjumpa, saya boleh sampai pada apa yang saya rindukan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, kerinduan kalau sudah bisa terpenuhi, maka ini akan merupakan satu hal yang sangat membahagiakan bagi setiap orang yang terpenuhi apa yang menjadi kerinduannya ini. Dan bukan hanya merupakan satu kebahagiaan, tapi bisa merupakan sesuatu yang sangat indah di dalam kehidupan orang tersebut. Bahkan kalau sudah misalnya ketemu dengan yang dirindukan, maka sudah tidak akan ingat lagi waktu. Nah, kita akan bisa menghabiskan waktu dalam kehidupan kita ini untuk memuaskan, ya, memuaskan apa yang menjadi kerinduan kita ini. Sehingga kalau untuk berpisah mungkin terasa sangat berat sekali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, nah, dalam bacaan ayat-ayat tadi, ya, kita semua sudah tentunya ikut membaca bersama-sama tadi, ya, bahwa di sini pemazmur, ya, pemazmur ini menunjukkan kepada kita semua betapa besarnya rasa rindu, ya, rasa rindu yang ada pada pemazmur. Kerinduan apa yang ada dalam pribadi pemazmur ini? Tadi kita pernah membaca, ya, bahwa kerinduannya yaitu terhadap rumah Allah. Sampai pada awalnya, ya, dia menyatakan betapa disenangi di tempat kediamanmu. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Nah, ini merupakan satu pernyataan daripada pemazmur yang mempunyai rasa rindu terhadap kediaman Allah. Dan bahkan di dalam ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Nah, dari apa yang dinyatakan oleh pemazmur ini menunjukkan bahwa dalam hati pemazmur itu memiliki satu kerinduan yang sangat besar terhadap rumah Allah, terhadap pelataran-pelataran Allah. Nah, dikatakan tadi, hatiku atau jiwaku hancur, nah, karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam apa yang menjadi kerinduan daripada pemazmur tadi, ya, terhadap rumah kediaman daripada Allah, selain menyatakan bahwa betapa disenanginya rumah atau tempat kediaman Allah ini, kerinduan pemazmur dipertegas lagi di dalam ayat yang ke-11. Tadi kita sudah membaca di sana, ya, bahwa lebih baik satu hari di pelataran daripada rumah Allah ini dibandingkan dengan 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sampai sedemikian pemazmur membandingkan, nah,
membandingkan tempat kediaman Allah itu dengan tempat-tempat yang lain. Perbandingan waktu, kita melihat bahwa 1 hari di pelataran rumah Allah itu lebih baik daripada 1000 hari berada di tempat lain, yaitu di tempat di luar pelataran rumah Allah. Jadi kalau pernyataan Mazmur seperti ini benar-benar merupakan kerinduan yang amat dalam daripada pemazmur ini. Bahkan sampai pemazmur menggambarkan sampai burung pipit, burung layang-layang mendapatkan tempat dan mendapatkan sarang dekat mezbah Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang merindukan rumah Tuhan, tadi temanya saya berikan merindukan Tuhan atau merindukan Allah. Tapi di dalam perjalanan pembacaan ayat-ayat yang kita baca tadi, di situ menunjukkan pada keberadaan rumah Allah. Nah, merindukan akan rumah Allah, nah itu tentu saja sama dengan merindukan kepada Tuhan. Karena apa? Merindukan suatu tempat, kan pasti kita ingin bertemu dengan sesuatu yang ada di tempat itu. Merindukan misalnya rumah orang tua kita mungkin yang jauh dari orang tua, atau merindukan rumah nenek kita di bumi ini. Pasti kita juga bukan hanya saya rindu ke rumah nenek, kemudian sampai di rumah nenek, oh aku ketemu sama rumahnya, lalu pulang balik, tidak mungkin. Pasti kita ingin bertemu siapa yang tinggal di rumah itu. Nah, karena kita rindu ke rumah nenek, berarti kita itu mempunyai kerinduan untuk kita bisa bertemu dengan nenek kita. Nah, untuk mewujudkan, kalau kita ingin ketemu dengan nenek kita ini, tentu kita juga akan melakukan berbagai macam hal, ya, sampai tindakan itu harus kita wujudkan untuk kita bisa sampai ke rumah nenek dan bisa ketemu dengan nenek. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat waktu masih anak-anak, karena saya punya nenek dari bapak saya itu ada di kota Solo. Nah, pada saat saya menyampaikan kepada bapak saya waktu itu, Pak, aku kok kepingin main Mbah. Nah, saya nyatakan seperti itu. Jawaban daripada orang tua saya, bapak saya, dia soben nek sekolah spray. Akhirnya benar apa yang menjadi kerinduan saya itu diwujudkan oleh ayah saya. Jadi pada saat itu saya terus menghitung waktu-waktu, ya, waktu untuk bisa benar-benar sampai di rumah nenek. Dan benar, kemudian pada saat liburan sekolah saya diantar oleh orang bapak saya ini. Saya kalau tidak salah bertiga dengan adik saya Nono dan adik saya yang ketiga yaitu Toto itu. Nah, saya diantar sampai saya ingat, apakah itu kehabisan karcis atau tiket sepur atau apa, saya tidak tahu. Diajak naik di lokomotifnya. Jadi ayah saya tidak kurang akal supaya saya bisa sampai kepada apa yang menjadi kerinduan saya, naik di lokomotifnya sehingga saya bisa ketemu dengan nenek saya. Nah, jadi waktu saya ingin ke rumah nenek, saya menyatakan aku kok pengen nama main Mbah. Tidak saya pengen ketemu Mbah, itu tidak.
Nah, tetapi di sana saya pasti bertemu dengan mbah saya, nenek saya di sana. Nah, karena yang tinggal di sana adalah satu-satunya yaitu nenek saya. Dan pada saat itulah saya bisa merasakan sukacita saya. Nah, Bapak Ibu, demikian juga kalau kita merindukan akan rumah Allah, pasti kita juga pada saat kita mewujudkan kerinduan itu untuk sampai di pelataran rumah Tuhan dan bahkan masuk di dalam rumah Tuhan, kita pasti akan bertemu dengan Tuhan yang ada di sana, yang dia tinggal di dalam rumah Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bahwa merindukan rumah Tuhan, ya, itu berarti kita juga merindukan Tuhan itu sendiri. Karena seperti yang saya uraikan tadi, bahwa pengertian akan rumah Tuhan, ya, pengertian akan rumah Tuhan ini adalah mengacu pada kondisi atau keberadaan atau kehadiran daripada si pemilik. Jadi kalau kita merindukan rumah Tuhan, berarti kita rindu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di dalam rumah Tuhan, nah, kalau kita masuk di dalam rumah Tuhan, maka di sana kita akan bisa menumpahkan segala kerinduan hati kita ini. Apa yang ingin aku perbuat di dalam rumah Tuhan? Apa yang ingin aku bisa lakukan? Apa yang ingin bisa aku sampaikan kepada Tuhan? Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhir-akhir ini juga tentunya kita melihat tidak sedikit di antara kita anak-anak Tuhan, ya, yang memiliki kerinduan terhadap rumah Tuhan itu pada saat dia menghadapi permasalahan. Di saat kita sedang menghadapi satu pergumulan, baru ada rasa rindu, ingin masuk di dalam rumah Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan. Tapi pada masa-masa di mana hidupnya yang nyaman-nyaman saja, maka apa yang terjadi? Tuhan itu seperti ditaruh di belakang. Kita hanya perhatikan yang ada di depan sana. Tuhan itu ditaruh di belakang. Jadi bukan Tuhan yang menjadi tujuan perjalanan kita. Nah, tapi pada saat-saat menghadapi permasalahan, dia baru ingat. Dia baru ingat dan baru memiliki kerinduan untuk bisa bertemu dengan Tuhan, merindukan Tuhan, untuk bisa menyampaikan, ini loh Tuhan, masalahku yang sedang aku hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, nah, melalui perenungan daripada firman Tuhan ini, kita semua diingatkan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin pada saat kita sedang lupa akan kasih Tuhan, Tuhan itu kasihnya tiada pernah berhenti kepada kita. Kasih Tuhan itu selalu dinyatakan kepada kita. Kita punya kerinduan atau tidak kepada Dia, tapi Dia dengan kasihnya selalu perhatikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini, jangan sampai ya kita merindukan untuk bertemu dengan Tuhan, menunggu kalau kita menghadapi permasalahan. Nah, lebih baik setiap hari, ya setiap hari kita miliki kerinduan itu, rindu akan rumah kediaman Allah, rindu akan Tuhan. Kalau kita memiliki kerinduan itu, maka apa yang bisa kita kerjakan? Kita pasti akan
mewujudkan. Kalau benar-benar kerinduan itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita, kita pasti selalu ingin mewujudkan bahwa aku ingin masuk di dalam pelataran rumah Tuhan. Hanya di pelataran saja itu sudah menjadi kerinduan daripada pemazmur, apalagi kalau masuk di dalam rumah Tuhan. Di dalam pelataran rumah Tuhan, di situ pemazmur juga sudah bisa menyatakan, ya, menyatakan isi hatinya kepada Dia, kepada Bapa itu, kepada Allah. Nah, apalagi kalau kita sudah masuk, maka kita akan lebih bebas dan lebih leluasa untuk kita berbicara kepada Tuhan. Seperti kita rindu untuk ke rumah orang tua, maka pada saat masuk dalam pelataran, mungkin hati kita sudah berbunga-bunga, sudah bersuka cita. Puji Tuhan, saya sudah sampai di latarnya rumah orang tua saya. Itu kalau orang tua yang ada di luar kota. Kemudian pada saat kita masuk di dalam rumah, maka kita juga akan lebih bersuka cita. Karena apa? Kita bisa bertemu dengan yang ada di dalam, yang juga menjadi kerinduan kita. Sehingga kita bisa bebas, mau ngomong apa saja, mau mengerjakan apa saja, kita bisa melakukannya di dalam rumah. Demikian juga di saat kita memasuki rumah Tuhan. Kapan kita bisa masuk ke rumah Tuhan? Bukan nanti kalau kita harus dibawa ke tempat jasmani kita ini, tidak. Tapi kita bisa masuk rumah Tuhan setiap saat, yaitu pada saat kita datang membangun ibadah, membangun persekutuan, membangun ibadah doa kita di rumah ataupun di mana saja. Kita sedang masuk di dalam rumah Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah berada di dalam rumah Tuhan, ya, maka kita juga akan bisa menumpahkan atau meluapkan isi hati kita ini kepada Dia. Apa yang menjadi angan-angan kita selama ini, kita bisa ceritakan kepada Tuhan. Ya, kita bisa mengucap syukur dan berterima kasih, dan bahkan kita bisa menyampaikan permintaan-permintaan kita kepada Dia. Karena apa? Karena bagaimanapun kita, ya, keberadaan kita ini, kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan itu adalah merupakan jawaban dari setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Kasih dan kebaikan Tuhan itu menerangi di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusannya. Kasih Tuhan menjadi perisai yang melindungi bagi kehidupan kita dari segala mara bahaya. Kasih Tuhan menerangi di dalam perjalanan kita mengiring kepada Tuhan semasa kita masih diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi. Tadi dikatakan juga di dalam ayat yang ke-12 di sana mengatakan, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Puji Tuhan. Nah, jadi kasih Tuhan itu senantiasa dinyatakan kepada kita. Tadi kita sudah memuji, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kasih setia Tuhan tadi sudah di dalam ayat yang baru kita baca juga dinyatakan, kasih itu sebagai matahari, sebagai perisai. Dari matahari yang memancarkan sinarnya menerangi kehidupan dunia ini. Dan kasih Tuhan memancar, menyinari, dan menerangi perjalanan kehidupan kita umat-umat ketebusan Allah. Kasih Tuhan menjadi perisai yang melindungi di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi berbagai macam permasalahan, kasih Tuhan itu yang melindungi kehidupan kita.
menjadi perisai di dalam hidup kita ini. Sehingga di dalam perjalanan pengiringan kita akan selalu dapat memuji dan memuliakan namanya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau tadi kita sudah membaca bahwa di dalam Mazmur tadi, Mazmur 84, ini adalah ungkapan kerinduan, ya, ungkapan kerinduan yang sangat dalam daripada pemazmur, ya. Dan apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini, pemazmur ingin selalu mewujudkannya dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mencintai akan Tuhan, maka pasti ada di dalam kehidupan kita, ya, rasa rindu yang sangat dalam, ya, kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan dan rumah Tuhan, ya. Kita pasti punya rasa rindu itu, dan kerinduan itu pasti akan senantiasa membakar kehidupan kita, membakar semangat kita untuk kita selalu berada di dalam rumah Tuhan, untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu telah bersama-sama bukan hanya memasuki pelataran rumah Tuhan, tetapi Bapak dan Ibu dan saya sekarang ini berada di dalam rumah Tuhan. Kita bisa memuji Dia, kita bisa memuliakan Dia, dan kita bisa saat ini mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita mau pilih di dalam setiap kehidupan kita yang ada, ya, yang ada pada kita saat sekarang ini, khususnya tentang bagaimana, ya, pengiringan kita kepada Tuhan. Adakah kita benar-benar memiliki kerinduan untuk selalu ada di dalam rumah Tuhan, atau kita memiliki kerinduan untuk bisa selalu bertemu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, manakah yang kita rindukan? Kalau beberapa saat kita tidak bertemu dengan kekasih jiwa kita, katakan tidak usah lama-lama, 1 minggu atau 2 minggu kita tidak bertemu dengan kekasih jiwa kita, apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita? Nah, bagi setiap kita, khususnya yang benar-benar punya rasa cinta kepada kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, 1 atau 2 minggu kita tidak bertemu, apa yang kita rasakan? Hanya kita yang bisa menjawab, yang pribadi lepas pribadi. Saya tidak mengerti apa yang menjadi jawabannya. Dan kalau kita merasakan bahwa wah, saya kurang enak kalau tidak bertemu setiap hari, nah, maka kalau demikian halnya, itu akan bisa membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan di dalam jalan pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kerinduan yang mendalam kepada Tuhan itu akan mendorong setiap orang untuk hidup semakin dekat kepada Dia. Jadi tidak hanya pokoknya aku wis kenal Tuhan, pokoknya aku berminggu ketok nang gereja. Bu Andreas tahu, Pak Yusak juga tahu kalau saya setiap minggu ada. Bukan hanya seperti itu, tetapi benar-benar untuk mewujudkan kerinduan kita. Aku ingin bertemu dengan Tuhan bersama dengan saudaraku yang lain. Saya ingin memuji dan memuliakan namanya di dalam rumah Tuhan bersama dengan saudara-saudaraku yang lain.
Maka dengan jalan ini, maka kita akan senantiasa mendapatkan kekuatan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita semakin hari, kita akan boleh semakin dekat dan semakin menikmati kebesaran kasih setianya yang senantiasa dinyatakan kepada kita sekalian. Jika dalam hati kita tidak memiliki cinta yang besar kepada Allah atau kepada Tuhan, maka jangan harap, ya, jangan berharap kita akan sungguh-sungguh merindukan akan rumah Allah. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak memiliki, dari dalam hati kita ini tidak memiliki rasa rindu yang dalam atau rasa cinta yang besar kepada Tuhan, maka jangan harap kita ini mempunyai kerinduan yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Karena apa? Karena semuanya itu hanyalah merupakan suatu kebiasaan nantinya, ya. Kebiasaan yang bisa kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita membangkitkan rasa cinta kita, ya, rasa cinta yang tulus kepada Tuhan. Kita bangkitkan rasa kasih kita juga kepada Dia. Karena perasaan cinta atau perasaan kasih itu akan dapat timbul dalam hati seseorang yang mengerti, ya, yang mengerti betapa besar dan baiknya tentang kasih Allah di dalam kehidupannya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sana, berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Dan saya yakin dengan semuanya ini, maka akan membawa kita untuk semakin dekat hanya kepada Dia. Kiranya damai dan sejahtera Allah memberkati kita sekalian, dan Roh Kudus memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi akan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan pujian yang terakhir tadi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, aku selalu mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada
di saat kami membangun ibadah kepada Engkau. Selain kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami boleh mengerti dan mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur boleh menghampiri akan tahta hadirat Tuhan. Kami bukan hanya masuk di dalam pelataran-Mu saja Tuhan, tetapi kami boleh berada di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan mengagungkan Engkau, dan kami juga boleh, oh Tuhan, mendengarkan suara hati-Mu dan melalui firman-Mu pada saat ini. Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami dan mengajarkan kepada kami agar di dalam kehidupan kami sekalian umat-Mu ini memiliki hati yang penuh dengan kerinduan, rindu untuk selalu dapat diam di dalam rumah-Mu ya Tuhan, untuk rindu akan Engkau setiap saat di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memenuhi hati kami dengan rasa cinta dan rindu kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan penuhnya rasa cinta dan kerinduan kami kepada Engkau akan boleh membawa setiap kami umat-Mu untuk semakin dekat hanya kepada Engkau di dalam jalan pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Mu ini di dalam setiap kami yang ada pada pagi hari ini, sehingga boleh membangkitkan semangat gairah kami untuk kami boleh tetap membangun ibadah kami, pelayanan kami, persekutuan kami dengan Engkau di hari-hari ke depan ya Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi menyukakan hati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan Yesus, rasa syukur kami yang kami ungkapkan dalam doa kami kepada Engkau yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh semakin menguatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mewakili Bapak Gembala dan juga seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Bapak Joko. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan menyaksikan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Rizky Firmansyah Dewa, anak Yonatan Aldo. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 7 Agustus 2022, WL Bapak Puji Haryanto, Singer Ibu Susi Andayani dan Ibu Gloria. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 7 Agustus 2022, Ibu Endang TS dan Ibu Ruli.
bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih setiamu yang telah membimbing, menolong, dan melindungi kami semua sehingga pada hari ini bersama-sama kami dapat membangun ibadah dan pelayanan kepada Tuhan dan jemaat. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang sudah mengambil peran dalam berbagai bentuk pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan memberkati kehidupan mereka sekalian. Segala cita-cita dan harapannya dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Berdoa pula bagi saudara-saudara yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan lawat mereka, berikan kekuatan dan penghiburan selalu. Biarlah rohnya menyala-nyala, tetap berharap dan percaya kepada-Mu. Hamba berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para Menteri TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan, kemakmuran bangsa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, bimbingan kepada mereka semua. Pasukan malaikat-Mu membenteng. Kami juga berdoa untuk Bapak RW 6, RT 3, Kelurahan Sukun, di mana kami berada. Tuhan memberkati beliau-beliau, dan Tuhan memberkati pula tetangga kanan kiri muka belakang dari gereja-Mu. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam hidup mereka sekalian. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dari Bapa surga dan berkat kerajaan-Nya berlimpah atasmu. Kasih karunia dari Sang Kristus menopangmu, memberi kemampuan untuk hidup sebagai saksi Kristus yang bersinar penuh kemuliaan Allah. Damai sejahtera bersekutuan Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapanmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.